Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga sehat selalu. Balik lagi sama saya Alifa Salumam di channel saya pastinya. Dan kali ini saya bakalan membawakan sebuah cerita horor yang menurut saya ini cerita horor yang sangat keren banget. Gila sih. Ini ceritanya saya ambil dari thread Twitter di MWV Mystic, salah satu akun Twitter yang sering mengupdate atau mempost cerita-cerita based on true story mistik seperti itu. Kalau kalian suka cerita-cerita horor, kalian wajib kunjungi Twitter ini. Nanti linknya saya taruh bawah. Kalau kalian pengen baca-baca tentang cerita yang lain, silahkan langsung kunjungi aja Twitternya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada MWV Mystic karena telah memberikan izin untuk menceritakan tweet ini dalam video YouTube saya. Cerita ini berjudul Tumbal. Dalam tweetnya yang ditulis pada 15 Mei tahun 2020. Langsung saja kita menuju ceritanya. Cerita ini diawali dengan pertanyaan, gimana sih perasaan kalian bila tahu bahwasanya kalian itu menjadi target tumbal atau target teluh dari keluarga terdekat sendiri. Aku menikah di tahun 2018 lalu. Aku banyak berharap kepada orang yang menjadi suamiku. Berharap terlalu tinggi kepadanya, berharap tidak akan pernah berpisah, tetapi kenyataannya semua itu sirna. Waktu dengan cepat menunjukkan siapa suami dan keluarganya, serta apa yang telah mereka lakukan kepadaku. Entah kenapa, aku merasa menjadi perempuan yang sangat sial pada waktu itu. Aku mengenal suamiku 8 tahun yang lalu. Dan aku tahu dia sempat menaruh hati kepadaku, tapi aku tidak suka dengan pria yang lebih muda. Perlahan-lahan aku menghindari dia sampai akhirnya kami lost kontak selama 7 tahun. Dan 7 tahun kemudian dia menelponku dan mengajakku untuk menikah. Dan entah kenapa aku menerima lamarannya dan kami pun menikah pada waktu itu. 1 minggu di awal pernikahan, dia mendapat tugas ke luar negeri. Maka aku pun tinggal sendiri di kontrakan yang jauh dari rumah orang tuaku. Awalnya aku tidak merasakan apa-apa, sampai ketika teman dari suamiku menghubungiku dan menghubungi suamiku untuk meminta izin tinggal bersamaku di kontrakan. Jadi mereka sudah meminta izin kepada suamiku untuk tinggal bersama di kontrakanku. Suami temanku ini membawa keluarganya. Dia membawa istrinya juga anak-anaknya untuk tinggal di kontrakanku selama seminggu. Semuanya tidak ada apa-apa, berjalan seperti normal, seperti biasanya, tidak ada apa-apa. Tapi semua terasa aneh ketika mereka pergi dari kontrakanku. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Sebenarnya aku bukan anak indigo, tetapi aku bisa merasakan sesuatu kehadiran sosok yang tidak kasat mata di sekitar kontrakanku atau di dalam kontrakanku. Aku seringkali merasakan ada wanita yang mengikutiku dan berjalan merangkak ketika aku berada di dapur pintu. Dan di dalam kamar mandi aku merasa ada pocong, sosok pocong yang tengah mengawasiku dari kejauhan. Tapi aku masih anggap itu angin lalu dan rasa ketakutanku saja. Jadinya aku menganggap itu biasa aja, oke lah. Mungkin itu gangguan biasa, selama itu tidak menggangguku secara ekstrim, aku anggap itu seperti hal-hal yang biasa pada umumnya. Sampai aku benar-benar melihat sosok perempuan berdiri di depanku ketika aku baru saja berbaring dari kasur. Langsung berada di depan mukaku seperti itu. Wanita itu muncul, aku mencoba untuk tenang dan mengabaikannya sampai sosok itu pergi. Tapi rupanya belum selesai. Aku sangat sadar bahwa aku benar-benar diganggu ketika aku melihat sebuah tangan besar dengan kuku panjang hitam pekat meraih tanganku. Aku benar-benar merasa sangat ketakutan pada waktu itu. Aku merasakan ada sesuatu yang salah di rumah ini. Tapi di saat itu aku tidak memberitahukan kondisiku itu kepada siapapun, termasuk keluargaku atau bahkan suamiku, karena aku takut mereka akan mengkhawatirkanku. Aku merasakan sesuatu yang salah karena ketika pertama kali aku menyewa kontrakan tersebut, aku yakin bahwa ruangan benar-benar dalam kondisi yang sangat aman.
bahkan keberadaan makhluk-makhluk tidak ada sama sekali. Namun justru teror yang aku rasakan kini itu hadir semenjak teman suamiku itu tinggal di kontrakan. Maka aku beranikan diri untuk bercerita kepada pamanku yang dia memang tahu tentang hal-hal mistis seperti ini. Dia hanya berkata ada yang tidak suka denganku dan keluargaku dan berniat menghancurkan rumah tanggaku. Hatiku sontak langsung kaget. Saat itu aku teringat kepada kakak iparku. Karena sebelum acara pernikahan, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba kakak iparku ini melabrakku dan marah-marah mengatakan bahwa semenjak suamiku mengenal diriku, suamiku sering marah-marah kepada keluarganya. Entah apa penyebabnya, aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu masalah apa yang terjadi antara suamiku dan keluarganya. Tetapi aku di situ tetap meminta maaf. Aku berpikir siapa tahu ada sesuatu kata-kata ataupun tindakan yang tidak mengenakan sehingga membuat pertikaian dalam keluarga suamiku. Dan singkat cerita, keanehan makin sering terjadi karena aku sering merasakan sakit di perut, di pundak, dan di kepala. Adanya sakit itu selalu aku rasakan ketika ba'da asar sampai maghrib. Hanya pada waktu-waktu itu setiap hari aku merasakannya. Karena sering ketakutan dengan kehadiran mereka di kontrakan, membuatku menyengajakan sering pulang telat dari kantor. Sampai suatu ketika paman menelponku. Pamanku tiba-tiba menelpon dan menyuruhku untuk datang ke rumahnya di Bandung. Maka waktu Sabtu Minggu ketika aku libur bekerja, aku sempatkan untuk ke sana. Lalu tanpa ku minta, paman membacakan ayat-ayat ru'yah hingga aku benar-benar merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhku. Linu semua. Sakit yang amat sangat hingga tanpa sadar aku menangis meneteskan air mata. Jujur, sakit ini itu belum pernah aku rasakan selama hidupku. Sakit yang sangat amat sakit hingga aku tidak sadar berapa kali aku meneteskan air mata karena kesakitan ini. Bibiku pun yang berada di sampingku selalu menemaniku dan menyuruhku untuk istighfar, mengingat Allah. Istighfar nak, istighfar nak, istighfar nak, ingat Allah nak. Lalu paman memaksaku untuk minum air bidara hingga aku pun muntah sejadi-jadinya, mengeluarkan semua isi yang ada dalam perut. Dan percaya atau tidak, yang aku keluarkan adalah cairan berwarna putih hijau kekuning-kuningan. Aku tidak tahu itu apa, tapi setelah diruqyah oleh paman, aku merasakan tubuhku benar-benar sakit, tambah sakit. Dari yang sebelumnya sakit, sekarang tambah sakit. Ada banyak sok-sok yang bersamanya dalam tubuhku, kata paman seperti itu. Yang untungnya bisa dikeluarkan dalam tubuhku, tetapi rasa sakit itu masih ada dalam tubuhku. Jam 9 malam hingga jam 2 pagi aku sangat tersiksa. Entah kenapa, aku bisa merasakan semua itu. Semua selesai ketika paman memintaku mandi dengan air bidara. Aku benar-benar letih dan tidak memiliki tenaga sedikit pun. Paman bilang kepadaku, kalau seandainya aku tidak kuat, aku pasti sudah dilarikan ke rumah sakit. Untungnya badanku ini masih kuat, kata pamanku, sehingga aku tidak dilarikan ke rumah sakit. Dan yang membuatku terkaget lagi, paman mengatakan bahwa semua kesakitan ini, semua masalah-masalah ini itu dikirimkan oleh keluarga suamiku. Aku tidak menyangka karena selama ini mereka sangat baik padaku, dan dengan kakak perempuan dari suamiku pun aku berpikir bahwa tidak ada dendam di antara kami. Aku kira semua tidak ada apa-apa, semua biasa-biasa aja. Tapi ternyata ada sesuatu yang mereka sembunyikan, sehingga mereka rela, mereka tega untuk mengirimkan penyakit seperti ini kepada aku. Saat itu aku tidak tahu harus berkata bagaimana, harus bertindak bagaimana. Yang ada dalam hatiku adalah aku berharap suamiku buru-buru untuk balik ke kontrakan, balik ke Indonesia. Ingin rasanya hati menceritakan semua keluh kesah yang terjadi kepadaku, bersandar kepadanya, memeluknya, meminta pertolongan kepadanya.
Hingga singkat cerita, esoknya ibu mertuaku menelponku. Saat itu aku takut sekali, teringat akan rasa sakit yang kualami di sekujur badanku saat aku diruqyah. Tapi aku memberanikan diri untuk mengangkat telepon itu. Nadanya terdengar biasa, ia menanyakan kabarku. "Nak, kamu di mana? Sebulan ini kok nggak kelihatan, kok nggak pernah main di rumah ibu?" Seperti itu tanya ibu. Di ujung telepon nadanya terdengar seperti biasa. Ia menanyakan kabarku karena sudah sebulan aku tidak datang ke rumah. Biasanya aku selalu pergi ke rumah mertuaku di awal bulan dan selalu menginap di sana, seolah itu rumahku sendiri. Aku menganggap mereka itu seperti orang tuaku sendiri. Aku menganggap kakak-kakak suamiku adalah keluargaku sendiri. Aku selalu menanyakan apa kebutuhan ayah dan ibu mertuaku. Jika mereka butuh sesuatu, maka biar aku yang menyediakan, karena mereka sudah tua. Dan aku tidak mau mereka pergi sendiri. Karena sebelumnya suamiku lah yang memenuhi kebutuhan mereka. Suamiku yang memberikan makanan, memberikan keperluan pokok kepada ibu mertuaku dan ayah mertuaku. Karena sudah ditanyakan seperti itu, aku memberanikan diri untuk pergi ke rumah mertuaku. Walaupun di situ aku merasa takut setakut-takut. Ibu mertuaku bilang bahwasanya kakak ipar perempuan mau menemuiku. Karena dia bilang pacarnya yang baru saja jalan-jalan dari luar negeri memberikan aku oleh-oleh berupa sebuah kalung mutiara katanya. Seperti itu. Dengan dada berdegup kencang, aku masuk ke dalam rumah. Setelah sebelumnya aku meminta tolong kepada temanku untuk menelponku segera jika aku meminta atau memberi kode. Aku bercerita kepada temanku masalah yang kuhadapi. Maka aku berpesan untuk segera menelponku jika aku mengirimkan teks WA sebagai tanda sinyal aku dalam bahagia. Berhubung saat itu bertepatan dengan momen awal Ramadan, aku pun mencoba meminta maaf kepada mereka apapun kesalahanku. Aku berharap mereka mau memaafkanku dan tidak melakukan hal-hal yang aneh seperti itu lagi. Tetapi semuanya tidak dapat diduga. Aku benar-benar merasakan bahaya ketika kakak iparku memberikan atau menyodorkan sebuah kalung yang ia bilang sebagai hadiah dari pacarnya. Yang di awal katanya kalung mutiara, tetapi itu hanya kalung dengan bandul hitam dan tali kalung seperti tali yang dibagikan kepada hewan piaraan. Karena aku agak memiliki kelebihan dari ayahku, aku bisa merasakan perasaan yang tidak enak ketika aku memegang kalung tersebut. Perasaanku sangat tidak enak sekali. Saat itu juga aku langsung mengirim WA kepada temanku dan berharap dia menelponku, seolah-olah berpura-pura menyuruhku segera pergi menjemputnya agar aku bisa keluar dari rumah itu. Untunglah temanku sigap dan ia benar-benar menelpon dan kami pun bersandiwara sesuai sebagaimana rencanaku sebelumnya. Aku secepat mungkin pamit tanpa sempat mencoba kalung itu. Tetapi apa mau dikata, ibu mertuaku menahanku dan memintaku untuk membawa kalung tersebut. "Bawa nak, ini hadiah nak, bawa nak."